prinsip nasi panas di atas meja itu filosofinya lebih dari sekedar makan. Ada kepala keluarga, suami atau bapak yang mampu membeli beras. Ada seorang ibu atau istri yang memasak di situ. Dan ada anak-anak yang menikmati makanannya. Jadi ada struktur keluarga di situ. Nah, arti struktur keluarga ini berhubungan dengan pendidikan, itu bahwa di luar dari jam pendidikan, keluarga bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum, ketemu lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Biar kita tetap berada dalam jalur yang benar. Orbit adalah jalur putaran yang sistematis dan terukur. Jadi, Bang Rida, siap. Enak kalau udah sama anak muda gitu bicara kan. Kemarin kan anak muda, sekarang anak muda lagi. Jadi aku makin muda terus. Mantap. Nah, jadi mungkin kalau aku kenal sama Abang, ya kan? Ya. Orang di Medan nih mungkin belum semua yang kenal sama Abang. Betul. Kalau yang punya gadget mungkin dia kenal. Ya kan? Yang nggak punya gadget nih yang kita kejar ya. Mantap. Mudah-mudahan mereka bisa tahu siapa sih Bang Rida ini sebetulnya. Masya Allah. Baik, Sobat Ngorbit, saya Rida Dharma Jaya. Saya lahir besar di Medan. Saya besar-besarnya itu di daerah Titipapan Skambing nih. Nah, jadi orangnya dari sana. Nah, latar belakang pendidikannya, saya lulusan dari SD SMP di Harapan, kemudian SMA-nya SMA Negeri 1, masuk Fakultas Kedokteran, kemudian setelah selesai jadi dokter, tugas ke daerah, saya masuk spesialis ilmu bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, dan pada saat itu saya mengikuti ujian staf pengajar di Universitas Sumatera Utara di Fakultas Kedokteran. Saya diterima untuk menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran USU, mengajar di USU, lanjut S3-nya di USU, profesornya di USU 5 tahun yang lalu. Itu kurang lebih latar belakang pendidikan saya, Bang. Wow, ternyata punya 2 orbit rekan di rumah. Orbit pertama dokter. Siap. Sebagai profesinya. Ternyata ada satu profesi lagi, orbit kedua, staf dosen. Oh, siap. Ada 2 orbit yang Nah, sekarang kabarnya mau ngorbit lagi di orbit ketiga. Tapi kali ini bukan lagi sebagai pelayan masyarakat seperti dokter atau dosen. Katanya pelayanan yang lebih parah lagi nih, Pak. Jadi walinya rakyat. Masya Allah. Ya, jadi kita masuk ke pencalonan wali kota di Pilkada Kota Medan yang akan datang, Bang. Udah daftar kan? Udah daftar. Wah, udah serius betul wajibnya. Serius betul. Karena apa? Karena terbukti dengan, tadi saya udah sampaikan ya, mungkin rekan atau sobat Ngorbit mungkin mikir, wah ini pasti nih dokter udah nggak punya pasien atau makanya nyalon jadi wali kota. Bukan ya, tapi hari ini pada dasarnya karir saya itu sedang bagus-bagusnya. Saya masih punya 28 tahun masa kerja sebagai staf pengajar. Jadi sebagai profesor, itu kita pensiunnya di usia 70 dan bisa mendapat perpanjangan sampai total 9 tahun. Jadi saya hari ini 51 tahun, 19 tahun menuju pensiun yang normal. Kalau ditambah 9 tahun menjadi 28 tahun dengan perpanjangan. Oh, ternyata masih muda sekali, 51 panjang lagi nih. Betul. Kerjakan lebih banyak. Nah, kemudian ya kita punya penghasilan yang alhamdulillah baik, dan sebagai dokter juga kita punya spesialis bedah saraf, kita punya selalu tuh dapat kesempatan untuk bawa tulisan kita, kongres, workshop, itu bisa beberapa kali setahun ya kita keluar negeri. Nah, ketika kita memutuskan memasuki kontestasi pilkada, jadi calon wali kota, pada saat itu
kita harus berhenti. Jadi 28 tahun masa kerjanya berhenti, ya, penghasilan kita juga berhenti, ya berubah jadi penghasilan pensiun, kemudian nggak ada lagi tuh ke luar negeri dan sebagainya. Tapi kan bukan itu yang kita cari ketika. Ya. Jadi apa yang dicari lagi sebetulnya? Kalau secara normatif manusia ya, semua sudah dicapai. Ya. Pendidikan tertinggi S3 sudah lewat. Betul. Ya kan? Pengabdian sebagai seorang profesor udah pasti betul. sudah paripurna. Ya. Guru besar kan? Nah, kalau rakyat biasa yang selama ini mungkin merasa orang yang tidak, ya kami ini apalah gitu kan, ya gila kali mau jadi wali rakyat gitu. Masya Allah. Ya, memang seperti itu Bang, apalagi dengan yang tadi saya sampaikan, itu kan saya menyampaikan bahwa kita nggak kosong-kosong aja nih masuk ke pencalonan itu. Ada harga yang kita harus bayar gitu. Nah, itu yang orang mungkin menjadi pertanyaan, kenapa sampai seperti itu gitu kan? Ya. Abang, kita sebagai dokter itu, banyak orang lihat dokter itu nggak punya kepedulian sosial yang tinggi atau apa. Tapi kalau abang lihat, pada hakikatnya kita tuh sangat punya kepedulian sosial sebenarnya. Jadi satu orang kita tolong, saya misalnya nih, dokter spesialis bedah saraf, subnya itu tumor otak. Satu orang kita operasi, hasilnya baik, alhamdulillah orangnya sehat tertolong, satu keluarga merasa senang. Bukan satu keluarga lagi, bahkan kampus pun ikut senang karena keberhasilan seorang ahli menyelesaikan tugas itu kan betul performance sendiri. Nah, tapi kalau kita bermanfaat dalam skala yang lebih besar, sebagai wali kota misalnya, dengan satu tanda tangan, satu kota bisa mendapatkan kebahagiaan, Bang. Tapi kan selama ini kalau abang juga ngikuti perkembangan politik kita, satu tanda tangan itu memang besar artinya, tapi besar juga mudaratnya ketika dia. Ya, betul. Nah, kita berusaha untuk membawa gaya sesuatu yang berbeda, Bang. Kita punya mimpi-mimpi yang ini adalah momen untuk kita wujudkan. Mimpi apa? Mimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Mungkin kesannya, aduh ini terlalu naif atau apa. Tapi udah saatnya kita kembali berpikir kepada sesuatu yang benar gitu, Bang. Jadi saatnya kembali ke yang benar ya. Betul. Itu yang abang jadi pikiran abang, kenapa berani maju wali rakyat. Nah, karena lebih berat, Bang. Wakil rakyat tuh enak ditinggal. Kalau wali rakyat, bahkan wakil rakyat itu pun jadi wali, anggota abang gitu kan. Wali ya. Betul. Jadi ada hal yang menarik bagi aku. Kalau abang tadi bilang untuk membawa ke arah yang lebih baik dalam momen-momen sekarang, adakah kemungkinan itu abang lihat? Ya, justru ini momennya justru, Bang. Kalau semuanya sudah baik, kita nggak perlu kan terjun ke sana. Jadi kalau semuanya udah rusak, kita harus terjun. Ya mau nggak mau kan, abang mau tinggalkan itu. Kan nggak bisa juga kita lari. Lebih berat menghadapi ketika terjun di saat rusak. Oh, bukan, Bang. Bukan seperti itu. Kalau saya nggak bilang bahwa semua ini rusak, tapi kita melihat bahwa cukup besar ruang yang bisa kita perbuat untuk membuat improvement pada hari ini. Jadi bukannya, ya memang kondisinya tidak semua rusak, Bang. Ada hal yang baik yang sudah terjadi, tapi dalam konteks frame publik, frame publik, itu mungkin akan menjadi kerjaan yang sangat berat bagi seorang yang sudah mengorbit di dua orbit yang stabil, sangat stabil. Orbitnya dokter itu sangat stabil, bahkan selalu jadi inceran semua orang, ya kan? Bahkan perempuan pun melihat, wow dokter, gitu ya. Terus kedua lagi, orbit seorang staf pengajar, profesor yang aktif, itu kan
wah, anakku harus belajar sama bapak itu. Itu kan fakta yang sudah sangat nyaman. Ya. Ini kan abang udah berada di zona aman dan nyaman. Betul. Sekarang turun ke zona yang penuh dengan peperangan, Ya, intrik dan segala macam. Betul. Dan abang udah rasakan mulai dari Ya, proses. sebelum pendaftaran. Kira-kira abang mau bawa kemana frame yang segini banyak? Ya, gini Bang, saya itu dari awal itu perjalanan karir saya, semua itu ada tangan-tangan invisible hand yang menurut saya itu banyak membantu saya. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya menjadi dokter USU pertama yang diterima di masuk ke bagian bedah saraf UI, spesialisasinya. Tapi kenapa waktu itu saya lakukan itu? Karena pada saat itu ada 3 institusi pendidikan untuk bedah saraf, UI, Unpad, dan UNER. Dan di 2 tempat lagi tuh saya tidak melihat ada peluang gitu. Justru ya udah masuk ke sini aja, walaupun ini kesannya lebih berat. Ya, saya berusaha maksimal dan kita persilakan Allah melakukan perannya pada saat akhirnya. Gitu juga pada saat saya jadi profesor. Profesor saya itu pada saat itu, saya profesor termuda untuk bedah saraf se-Indonesia. Saya nggak ngejar itu sebenarnya. Nggak ada itu dalam kejaran saya, tapi saya memang berbuat. Saya berbuat sebagai staf pengajar, saya buat tulisan, buat apa macam, saya operasi dengan hasil-hasil yang baik, ya. Dan saya biarkan Allah melakukan kerjanya gitu. Nah, dan hari ini pun saya melakukan itu. Cuma problemnya adalah kita harus percaya betul bahwa jalan yang kita lakukan itu harus jalan yang benar. Wajada, betul ya. Ketika kita berusaha dengan baik dan benar, jadi dia itu ya. Iya, karena kalau kita lakukan dengan cara yang tidak benar, maka dia pun tidak akan bekerja dengan caranya gitu ya. Nah, ini saya bicara dari sisi kajian seorang Muslim. Tapi sebenarnya kalau kita bicara ketuhanan, pada agama lain pun harusnya itu memang nilai-nilai kebenaran itu diakui, Bang. Karena nilai kebenaran, nilai kehidupan, dan itu yang dilakukan oleh para dokter dan akademisi seperti Abang ya. Betul. Nah, Abang udah merasakan betul kondisi kira-kira sektor mana yang akan banyak. Kalau kulihat yang Abang lakukan selama ini lebih dekat dengan kehidupan keluarga. Dengan gadget sehat, betul. Dengan beberapa gerakan lain yang Abang lakukan. Nah, itu sektor yang memang udah di bidang Abang sendiri, secara nggak langsung. Nah, ini banyak sektor, Bang. Betul. Nah, sektor mana lagi kira-kira yang jadi? Saya melihat kita tentu bicara berbagai aspek ya, berbagai sektor. Wali ya. Tapi saya melihat ada sisi-sisi emergensi yang harus diselesaikan. Nah, jadi saya selalu katakan tuh kita harus pastikan ada nasi panas di setiap meja makan keluarga di Kota Medan. Nah, nasi panas kan secara awam kita bicaranya makan nih, berarti jangan sampai ada yang nggak makan. Jadi rakyat Medan harus kenyang ya? Ya harusnya. Kenapa? Buat saya itu emergensi gitu. Karena kita tahu bahwa di masyarakat Kota Medan itu ada masyarakat miskin kota, dan itu luar biasa, Bang. Miskin di kota itu jauh lebih berat daripada di desa, di mana masih ada kepedulian di sana. Di kota ini luar biasa kita nafsi-nafsinya. Jadi ini harus selesai dengan sangat cepat. Dan ini penting untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat, berbagai institusi masyarakat, apakah itu masjid atau rumah ibadah yang lain, gereja dan sebagainya, itu harus dilibatkan. Kita berharap
bisa punya gereja, masjid itu punya data jamaahnya. Oke. Kalau data jamaah yang seperti apa yang kira-kira kalau terjadi krisis, dia akan jatuh miskin. Inilah yang terancam. Dan berdampak kepada krisis sosial. Oke. Karena kalau kita nggak bisa juga berlepas diri dari kondisi yang terjadi di pusat pemerintahan, Bang, di mana kondisi keuangannya seperti apa, utang luar negeri seperti apa. Kalau terjadi hal-hal yang ya krisis ekonomi yang lebih berat, maka akan ada masyarakat yang terkorban nanti. Oke. Nah, ini harus dijaga. Nah, satu hal ini itu yang Tapi itu banyak loh, Bang. Kalau kita lihat data sekarang yang ada, itu mungkin 2 digit juga jumlah bisa mereka. jadi. Kalau Tapi kita hitung dengan masyarakat Kota Medan yang relatif mungkin 2 juta ya, nggak tahu angka pastinya. ya, Kalau 2 digit ya ratusan ribu. iya, bisa jadi. Kira-kira dengan kemampuan kota yang kita pelajari selama ini, ada kemungkinan. Satu hal kemampuan kota, tapi di luar itu semua kita harus membuat peran serta masyarakat secara aktif juga. Jadi tadi maksud saya bagaimana kita membuat keterlibatan dari rumah-rumah ibadah untuk kepedulian sosialnya kita tingkatkan, bahwa hari ini kita berhadapan dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi sosial masyarakat kita ya, abang mungkin punya gambaran dengan beberapa masjid atau rumah ibadah di luar Sumatera yang sudah melakukan sedemikian rupa, dia punya data jamaahnya yang cukup valid. Dengan kondisi sosial, ekonomi, serta psikologis masyarakat kita di Medan, Ya, bisa dikejar itu. harus. Kita di sini orangnya lebih, kalau kita bilang hidup keras loh, Bang. Iya, tapi kita harus dong. Kalau abang biarkan ada keluarga miskin di dekat abang biarkan merana sendiri, dia pun akan, kalau dia misalnya melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri, Oke. kita pun kecewa sebenarnya. Kita ikut dosa kalau menurut agama ya. Oke. Oke. Nah, yang lebih parah kalau saatnya, bukan lebih parah ya, tapi yang juga ikut juga nggak kurang parahnya, kalau saatnya mereka menggalang sesuatu hal yang membuat Ya kita tahu problem sosial. banyak problem sosial yang muncul justru dari kemiskinan. Nah, Ya. jadi hal yang dasar ini harus selesai. Oke. Nah, itu yang pertama. Itu abang lihat pertama urusan perut. Ya Betul. kan? Selesai dengan urusan perut, urusan apa lagi? Kita bicara pendidikan setelahnya. Oke. Bahwa pendidikan itu harus bisa merubah hidup. Masyarakat harus bisa percaya dengan itu. Nah, memang kota itu bertanggung jawab hanya untuk taraf SD dan SMP. Ya, betul. Ya. 6 tahun. Ya. 9 tahun ya. 9 tahun. 9 tahun. Nah, tapi sebenarnya itu adalah pondasi dasar, Bang, yang harus bisa kita manfaatkan untuk membentuk masyarakat, untuk membentuk generasi baru kita. Nah, hari ini kita tertinggal cukup banyak, cukup problem besar hari ini, di mana anak-anak kita pendidikannya itu tidak dalam kondisi yang baik. Kita lihat bagaimana sekolah-sekolah negeri yang dari sisi fisik bangunan juga nggak baik lah gitu ya. Cukup lah. Nah, ya kita bilang cukup, anak bisa sekolah, ya udah sampai situ. Nggak bisa juga, Bang. Dan guru-gurunya juga. Nah, itu yang aku mau tanya sebetulnya. Karena belakangan di layar kami juga kemarin muncul permasalahan guru. Memang bukan di Kota Medan. Ternyata nasib guru itu tidak masuk dalam atau belum masuk dalam pemikiran wali rakyat kita di Medan sini. Itu harus kita lihat. Bagaimana kita mau menitipkan generasi masa depan kita pada orang-orang yang bisa dipercaya ya. Mereka harus layak gitu. Kita harus bisa count on dengan mereka. Tapi kalau honornya cuma berapa ratus? Itu. Bagaimana mungkin kita mau berharap dengan orang yang kita gaji dengan
harga yang Oh, demikian. UMR. If you give peanuts, you get monkey, right? Oh ya, pasti. Nah, jadi begitu kita gaji mereka rendah, akhirnya mereka nggak bisa membiayai kehidupan keluarganya, mereka cari sampingan kan? Ya. Cara yang kasar kalau mereka melakukan hal yang bertentangan, misalnya jadi pungli dan sebagainya, itu Ya memang sih, itu kita agak ke teknis kita bicara kalau itu. tapi yang berat kalau akhirnya mereka juga tidak melakukan itu, tapi mereka melakukan pekerjaan lain, Gojek. Ya, akhirnya muridnya agak terbengkalai betul. Nah, bukan murid yang terbengkalai, ya mereka nggak profesional. Ya. Saya bergerak dari sisi profesional. Iya, iya. Saya dokter yang profesional. Jadi emang nggak ngelihat itu akan jadi sebuah orbit sendiri di pendidikan ya. Mereka kan bisa lari dari orbit dengan gampang. Oke. Nah, jadi itu harus diselesaikan. Dan bukan hanya itu, Bang, sebenarnya. Tapi itu sendiri kan sebetulnya udah menjadi target nasional, bahkan jadi kewajiban karena termasuk di dalam Undang-Undang Dasar kita. Bahkan sampai 20% wajib dikeluarkan untuk pendidikan. Saya melihat hari ini kita nggak menghargai manusia. Menarik. Kenapa Abang bilang kayak gitu? Oh ya jelas. Para profesional hari ini kan mana coba Abang? Abang lihat sendiri. Abang lihat sendiri. Kita mau meningkatkan taraf pendidikan anak-anak bangsa, guru seperti apa? Hari ini guru tuh paling Kok jadi merinding aku dengarkan hari Abang ini seperti itu. guru itu paling banyak terjebak pinjol. Iya. Terus apa yang dikerjakan? Oh, kita memberikan ilmu tentang literasi keuangan bagi para guru. Nggak penting itu buat mereka. Buat mereka gajinya dinaikin. Jadi ada program itu kira-kira kan Ya Abang, harus, Bang. Abang pikirkan nanti Iya. dalam Benar. jangka kerja. Ya. Kita lihat profesi yang lain, dokter. Hari ini coba. Ya. Bagaimana Abang mau menyaingi pasien-pasien yang berobat ke luar negeri, sedangkan dokter-dokter di Indonesia Abang hargai dengan berapa gaji? Tapi kalau dokter. ini pengalaman yang aku aja Bang ya. Kalau kita bandingkan sebetulnya dokter di luar sama di sini, mungkin imbang sih kalau dalam cost sih Bang. Dalam cost bisa imbang. Tapi dalam pelayanan, Abang lebih tahu. Dalam cost, saya nggak yakin itu kalau Abang bandingkan apple to apple-nya. Tapi kalau Abang bandingkan yang satu dengan rumah sakit, Abang coba ambil rumah sakit umum. Ambil di luar, ambil juga dengan yang setara, yang rumah sakit umum di Indonesia. Kebetulan yang aku ambil cukup apple to apple. Masalah jantung. Oke. Apple to apple ya. Ya, kita harus jujur bilang Bang. Mungkin kualitas sama, ada hal yang beda. Seperti yang Abang bilang tadi masalah manusia tadi. Ya, mungkin di sini kita kurang dianggap sebagai manusia, di sana kita dihargai sebagai manusia. Selain membawa duit ya Bang. Ini maksudnya pasiennya? Iya. Nah, sekarang gini Bang. Kalau kita bicara di Medan, di Indonesia ya, kita bicara dokter nih ngobatin pasien. Dia harus mengejar sebuah volume kalau kita bicara dari sisi BPJS. Jadi kalau volumenya kecil, nah, Abang bisa bayangkan bagaimana mungkin pelayanan kesehatan itu ditreat oleh sebuah perusahaan yang itu dinaungi oleh Kementerian BUMN. Artinya dia bisnis kan. Nah, sekarang Abang paksakan ini para dokter ini Sementara bekerja. kesehatan itu lebih relatif ke sosial ya. Nah, Abang lihat dari dua sisi yang berbeda untuk bergerak. Nah, ini penting sebenarnya untuk kita bagaimana membuat ini sesuatu yang di Medan, sebuah pelayanan kesehatan yang layak, yang ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menjadi bagian dari pencegahan pasien keluar. Di mana hari ini kita katakan ke pemerintah rugi ratusan triliun karena pasien keluar, dan Medan kota kita ini adalah gateway-nya. Salah satu gateway. Salah satu gateway, dan ini gateway yang paling dekat. Ya. Selain Riau. Selain Riau, ya. Selain Riau. And we do nothing. Ya. We do nothing. Tapi kalau
kuperhatikan kita udah ngomong tadi masalah perut, masalah isi otak, Ya. sekarang masalah kesehatan ya kan. Kalau kita belajar, Abang mungkin beberapa hari yang lalu juga pernah lah dengar bagaimana seorang dokter di rumah Iya. sakit yang dikelola oleh pemerintah kota, Iya. ya, sampai pasiennya akhirnya exit percuma. Kalau sampai aku bilang jadi exit percuma, Bang ya, itu kan akan menjadi tanggung jawab Abang nanti. Iya. Itu tanggung jawab saya. Selain dari profesi di orbit yang satu, Iya. profesi di orbit Iya. yang kedua, profesi bukan profesi, kalau orbit ketiga itu di pelayanan kepada publik. Iya Bang. Itu tanggung jawab saya dunia akhirat itu kalau itu sampai terjadi. Karena apa? Karena itu bidang saya benar kan? Ya. Kalau sampai terjadi. Apalagi jadi walinya lagi tuh. Nah, apalagi jadi walinya lagi, benar. Dan memang harus ada hal yang koreksi dasar yang perlu kita lakukan. Apa terobosan dari koreksi dasar Bang tadi? Yang pertama, kita mau pastikan, pertama dari ini Bang, kalau kita lihat hari ini, bahwa pemerintah Kota Medan sudah membuat UHC, Oke, apa itu hasil? Universal Health Coverage. Jadi Oke. itu berobat dengan KTP. Semua di cover. Ya, Oke, asal KTP Medan. asal KTP Medan. Oke. Nah, ini satu hal yang sebenarnya sangat baik. Tapi dalam perjalanan di lapangan, sering ada ketidakpuasan. Bahwa kalau rumah sakit itu menolak, dia bisa disanksi. Oke, dari dulu juga kayak gitu Bang. Kan seperti itu. Bahkan dulu BPJS pun bilang semua rumah sakit harus BPJS. Nyatanya Ya, ada rumah sakit yang kami nggak BPJS, kami punya cabang BPJS. ya, betul. Nah, abang udah ngerti kan? Gitu. Nah, jadi kita ngelihat bahwa UHC ini dia dilayani di rumah sakit. Tapi apakah pelayanan yang dilakukan itu benar nggak? Nah, standar kita akan bisa nggak mencapai yang Abang gambarkan? Oh, pasti bisa Bang. Karena kita itu kan ada sebenarnya SOP yang menyatakan ini kan kita bisa audit medik. Berani Abang melakukan itu nanti? Loh, itu kan biasa Bang. Enggak, kalau terjadi lah misalnya ada seorang, ini yang kita jadi Nggak momok. usah. Tunggu Bang. Jangan sampai terjadi korban. Ya inilah yang momok masyarakat Ya. selama ini ya. IDI atau ikatan dokter atau dokter sama dokter akan membela sejawat. Ya, terjadi sebuah kesalahan di sebuah instalasi medis, ya kan, yang membawa korban masyarakat, Ya. sulit untuk dibuktikan bahwa mereka jadi korban. Nah, pertama gini dulu, bahwa kalau kita bicara malpraktek, itu abang seperti bilang sama orang, oh kau you kill the man. Seperti Bang bilang tadi udah ada pointer-pointernya. Iya, makanya kita masuknya itu jangan dengan prasangka. Oke. Kita harus profesional maksudnya. Oke. Nah, ada orang-orang yang memang bekerja untuk itu, audit medik. Nah, tapi sekarang begini Bang, bahwa tadi saya bicara UHC. UHC ini ditingkatkan. Ya. Artinya dia diberikan penguatan agar Di bisa semua lini lah ya. agar bisa dia membiayai pasien-pasien berobat itu dengan maksimal gitu. Dengan bisa dilakukan audit medik terhadap itu. Oke. Nah, Terukur dia. terukur dia. Jadi orang berobat itu pun tahu dia. Nah, terhadap dokternya, kalau memang diperlukan seperti tadi, kita bisa buat grading dari dokter, Bang. Yang dokter mana yang dia punya katakan gradingnya bagus, dia diberikan insentif. Oke. Jadi abang mau berobat ke dokter mana, abang udah tahu, oh ini Oke. bagus nih dokter. Ini. Dalam sistem yang kita miliki, terutama yang Abang udah pasti Abang tahu lah ya. Nanti ketika Abang duduk jadi wali kota, Abang tahu sistem sebuah rumah sakit, bagaimana dan apa yang harus dilakukan dan apa yang kurang saat ini. Iya. Nah, itu kalau boleh aku bertanya sedikit nakal, kira-kira berapa tahun Abang bisa membuat rakyat kembali percaya kepada instalasi medik yang dipunyai Kota Medan? Saya kira dalam 2 sampai 3 tahun paling lama saya pikir. Ya. Karena yang Abang kelola bukannya barang. Ya. Dan satu hal bahwa kita bukan hanya bicara, tadi kan saya bicara UHC. Nah, Itu kan untuk masyarakat yang membutuhkan
Ya. pelayanan gratis. Tapi ada masyarakat yang sebenarnya dia nggak bicara tentang gratisan. Yang dia perlu pelayanan. Yang dia perlu pelayanan. Oke. Nah, di sini sebenarnya yang menarik sebenarnya Bang. Karena ini ada dua sisi mata uang. Maksudnya apa? Artinya di sini ada problem Oke. di mana pasien-pasien seperti ini terbang ke luar negeri. Oke. Tapi behind every problems there's always an opportunity. Nah, ini kita punya kesempatan. Kesempatannya apa? Pertama, kita membangun satu institusi pelayanan kesehatan baru yang berstandar. Oke. Kalau, internasional. kalau rakyat Medan sebetulnya udah mulai melihat Bang ya. Ada beberapa instalasi medis non pemerintah yang mungkin fisiknya Berarti, masyarakat masih lihat fisiknya mumpuni, tapi sistemnya belum tahu. ya, Apakah itu sudah Abang lihat juga? ya, saya udah lihat itu. Dan saya melihat itu secara fisik bagus, tapi masih perlu perbaikan untuk Ya. yang lain. Tapi saya mau sampaikan ini sebenarnya. Kita membangun pelayanan bedah saraf di Adam Malik. Oke, ya, Hari ini 95% kasus bedah saraf di seluruh dunia itu bisa dikerjakan di Adam Malik dengan BPJS. 95%. 95%. Dan itu dengan BPJS. Dengan BPJS. Tanpa embel-embel kata idiomatik yang negatif. Banyak pekerjaan jasa sedikit. Itu biar kami yang makan tuh Bang. Itu biar kami yang telan. Nah, karena itu yang selalu menjadi Ya, itu- momok bagi masyarakat. Itu yang tadi saya balikin ke omongan saya bahwa memang hari ini pemerintah nggak menghargai. Iya, Ngerti kan? iya. Nah, Dan tapi- masyarakat belum mampu untuk menghargai Ya. sesuai gitu. Ya, jadi itu yang penting Bang, bahwa kita bangun. Saya dengan teman-teman bangun pelayanan bedah saraf di Adam Malik. Dan hari ini 95%. Kenapa 95%? Kenapa nggak 100%? Karena ada 5% lagi yang kita butuh peralatan. Ya, Dan kalau dengan BPJS, sementara alatnya harus disewa, oke. itu nanti timbul problem secara administratif. Betul. Ada hal lain lagi di situ. Jadi, nah artinya kita mampu melakukan itu, dan artinya kalau seperti itu, ini bisa kita lakukan sebenarnya. Coba kalau abang tanya masalah senyum perawatnya, walaupun saya yakin iya. perawat saya senyumnya bagus di Adam Malik, itu Perawat- bukan saya. Perawat Bang, oke mungkin karena yang perawat lain kita who knows. Nanti mungkin kita tanya sama persatuan perawat untuk hal seperti itu. Nah, tapi kan kita udah cerita banyak nih Bang, mulai dari perut, otak, bahkan kesehatan. Bukan hanya itu yang rakyat Medan mau, ya kan banyak sekali. Ya, Frame Abang terhadap kota Medan ini sejauh mana sekarang? Apa yang dia punya sebagai keunggulan, apa yang dia punya sebagai handicap? kalau saya lihat sebenarnya Medan ini punya keunggulan yang besar, Bang. Diversifikasi kita, masyarakatnya dari berbagai Sangat etnik, majemuk sekali. Itu sebenarnya kekayaan. Oke. Ya, saya selalu katakan ke teman-teman setiap saya ketemu dengan masyarakat dari berbagai suku, berbagai etnik. Saya selalu katakan ini adalah keindahan dari sebuah keberagaman. Oke. Setuju. Nah, tapi saya sangat tidak tertarik untuk bicara tentang budaya. Oke. Karena pada hakikatnya budaya itu udah dari asalnya, muasalnya memang kita berbeda. Oke. Ya, itu kembalikan kepada moto kita, Bhinneka Tunggal Ika saja, Ya. masalah itu. Nah, tapi kita harusnya kita sama-sama bekerja keras bahu-membahu untuk tunggal ikanya. Oke. Tapi kita bukan satu, Bang. Yang kita harus pahami. Tunggal Ika itu bukan berarti kita satu. Iya, iya. Oke. Maksudnya begini, Bang, bukan kita disatukan, kita tuh tetap bineka, tapi tunggal ikanya itu apa? Indonesia. Indonesia, Oke. keindonesiaan kita, ya, bahwa dan kita punya cita-cita yang sama, Oke. punya keinginan-keinginan dasar yang sama. Oke. Mau apapun suku, agama, ras, kalau lapar pasti mau makan, Bang. Oke. Kalau sakit pasti ke dokter. Langsung ke dokter, Iya. mau sembuh. Oke. Nah, jadi
kita bisa berjuang di hal-hal yang tadi. Bagaimana kita membina generasi muda Indonesia. Bahwa kalau kita punya anak mau sekolah, kita ingin dia sekolah yang bagus gitu. Nah, itu yang kita harus bekerja. Itu sama, common. Ya. Semua masyarakat Medan serendah apapun pendidikan dia ingin tetap sama dengan yang lain. Itu oke. Nah, selain keunggulan itu lagi di Medan. Nah, kita punya keunggulan dari sisi kemampuan manpower, Bang. Orang mudanya lebih besar daripada orang tuanya. Sekarang ya betul. Nah, ini kita harus balik cara berpikir kita sebagai pemerintah. Hari ini kalau kita mengandalkan pendapatan pemerintah dari sektor pendapatan pajak dan retribusi, itu adalah hal primitif yang bisa kita lakukan. Oke. Jadi Abang akan mengubah sedikit mungkin dari frame PAD. Oke. Bahwa kita harus ikut menjadi bagian player dari beberapa industri yang kita memungkinkan untuk melakukan. Tadi itu sebenarnya sisi lain mata uang dari kesehatan tadi yang saya sampaikan. Bahwa dengan institusi yang kita bangun tadi, kita menjadi bagian dari player tadi. Kita mampu gitu. Nah, dengan itu menjadi pendapatan buat kita. Itu kebayang sama aku. Memang sebuah advantage dari Medan untuk hal-hal seperti Bang bilang tadi masuk akal, sangat masuk akal. Kalau kita bicarakan tentang keunggulan Medan, sebetulnya kurang waktu kita. Banyak sekali. Ya. Gitu. Belum lagi hinterland kita yang begitu variatif, ya. Betul. Sangat menguntungkan bagi kita seorang bahkan bagi pengelola kota Medan sangat menguntungkan. Tapi kekurangannya yang Abang lihat apa? Ya, tadi yang Abang bilang tadi oke lah kita pendidikan yang begini, tapi kekurangannya secara general di Medan. Segala sesuatunya itu kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang aja, Bang, sebenarnya. Kalau saya lihat sih itu. Tadi menarik sebenarnya yang Abang bilang interland dan sebagainya itu. Saya membayangkan bisa aja orang Tanah Karo, Kabupaten Tanah Karo yang punya Beras Tagi, Langkat yang punya Bukit Lawang, Tobasa yang punya Perapat dan Danau Toba, ya. Tapi mereka pasti ke Medan. Medan yang punya etalasenya. Walaupun bandara kita di Deli Serdang. Dan jadi sebenarnya kita punya peluang yang besar untuk mulai menjadi bagian dari sebuah industri, berbagai industri, dan ini akan membuat lapangan pekerjaan yang besar sebenarnya untuk masyarakat posisi Medan sebagai hub internasional. Iya, itu akhirnya belum termanfaatkan dengan baik, Bang. Saya ingat sekali waktu saya dulu workshop sering keluar, pertama sekali saya ngeliat Qatar Airlines mencantumkan nama kota Medan. Itu bangga banget. Qatar yang tidak pernah masuk ke Kuala Namu tapi ada Medan. Ada Medan. Jadi dia buat next yang akan masuk ke. Tapi waktu itu lama saya nggak masuk. Tapi terakhir katanya sempat masuk tapi nggak tahu akhirnya gimana sekarang. Tapi bukan berarti kekurangan yang Medan punya itu bukan berarti negatif sama sekali yang bisa menghambat. Iya, memang ada banyak cerita yang artinya kita bisa lihat dari satu sisi segala sesuatunya itu kalau menurut saya kita bisa duduk untuk bicara bahwa kalau ini kita bicarakan yang kita lakukan hari ini itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Ya, karena kenapa aku bertanyakan dua hal ini pada Bang, kelebihan dan kekurangan berbeda. Karena ada kawan kebetulan orang luar memberikan anekdot yang jelek terhadap Medan. Masuklah engkau dalam api neraka, katanya. Dan itu kena pula dalam singkatan kata Medan gitu. Nah, itu penting, Bang. Itu dimulai dari hari ini. Ya. Kalau hari ini kita orang Medan mau betul-betul untuk berusaha menghilangkan itu,
Kita lihat nanti di pilkada ini. Oke. Ini bisa dijadikan satu titik nol baru gitu sebenarnya. Karena kalau hari ini warga Kota Medan itu memilih orang karena dia membayarnya Oke. money politics, Ya. apa yang terjadi? Di tahun berikutnya ya. Yang kita dapat itu bukan pemimpin terbaik, Oke. tapi yang kita dapat adalah penyuap terbaik. Kalau penyuap terbaik yang Atau pengemis didapat, terbaik. ya apalah gitu ya. Kalau penyuap terbaik yang kita dapat, Oke. apa yang akan dia lakukan? Oke. Dia nggak peduli mau sekolah di mana, pas anak mau sekolah di mana. Dia pentingnya bagaimana cepat balikin modal dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Ya, itu logika yang sangat awam sekarang. Ya. Semua awam menerima fakta itu. Nah makanya hari ini saya selalu katakan di setiap kesempatan, walaupun orang katakan wah itu sulit, jangan pernah berhenti berharap. Ini kesempatan jadi wali kota ini kan singkat, cuma 5 tahun. Sementara yang ku baca dari perbicaraan kita tadi, itu sangat banyak hal yang akan memakan waktu. Baik dari pendidikan, kemiskinan, kesempatan kerja, belum lagi kesejahteraan. Ya. Nah, kalau menurut hitungan umum, nggak akan bisa dalam 5 tahun selesai. Tentu ada satu yang abang kejar, dan Ya. itu bisa bang realisasikan. Saya kira kalau 5 tahun, saya yakin itu bisa, Bang. Apa? Tadi itu bicara tentang perut tadi kita awalin kan, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, itu bisa dikerjakan dalam 5 tahun. Tapi memang ada prioritas-prioritas utama di beberapa bulan pertama, Oke. semester pertama, trimester ketiga gitu. Dan itu simultan dengan hal yang lain ya. Dan simultan dengan hal yang lain. Jadi saya kira, dan itu apa Bang? Sesuatu yang menurut saya ya pendidikan kan memang. Nah, kalau pikir-pikir cocok juga memang Dokter Sarah memegang permasalahan yang karena dia harus pandai mengurut dari 1 sampai akhir. Kalau nggak salah pegang sakit ya. Betul. Perlu juga kutanyakan Bang. Masalah kesejahteraan warga kota ini nggak terlepas dari yang hal tadi kita bicarakan. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin belum masuk dalam frame Abang, atau mungkin itu menjadi prioritas yang berikut. Itu tatanan kota, infrastruktur kota, Iya. dan segala macam penunjang yang ada dalam kota yang berkaitan dengan masyarakat, entah itu taman, entah Iya. itu. Betul. Abang melihat hal itu bagaimana? Oh ya, pada hakikatnya itu sangat penting Bang, karena itu menunjukkan manusiawinya sebuah kota. Jadi kita bisa menikmati itu. Itu sangat penting. Ya. Dan hari-hari ini saya memang tidak menyampaikan itu karena Ya mungkin jadi visi misi nanti itu. iya, karena saya juga nggak. Kita lihat hari ini bagaimana infrastruktur dibangun di beberapa tempat, dan saya belum memastikan kondisi terakhirnya seperti apa. Oke. Tapi pasti kalau itu memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, ya, dan ada prinsip-prinsip keadilan di situ, ada pendapat ahli di situ yang mendukung bahwa ini harus dilakukan, dan ada aturan yang tidak dilanggar, itu insya Allah akan kita lanjutkan. Tapi memang apakah ini nanti keberlanjutannya seperti apa, tentu kita evaluasi juga, kita lihat. Kenapa aku bertanya masalah ini, Bang? Karena selama ini kita lihat, masyarakat kota lihat, termasuk aku, keadilan itu belum ada di kota ini. Apa-apa yang dibangun hanya pusat kota. Seolah-olah kota Medan hanya di sekitaran Sudirman, Diponegoro, Mambojol, Kesawan, dan segala macam itu. Kami yang daerah pinggir kota, yang pegang KTP kota Medan, bahkan untuk lampu jalan pun ketika malam untuk pulang, takut juga kami, Bang. Nah, itu satu bentuk bahwa
Banyak bang. Kira-kira emang punya pikiran nggak untuk bilang adil, nggak ada lah yang adil yang mutlak ya, tetapi merata gitu. Kalau menurut saya, lampu jalan, masalah sampah, masalah air bersih, itu hal-hal umum yang harus diselesaikan, bang. Sayangnya air bersih bukan Medan punya, bang. Iya, air bersih itu bukan air bersih, bang, air minum, bang. Iya, apalagi air minum, apalagi air minum punya, bang. Jadi abang harus betul-betul pastikan abang berani nggak minum air itu. Jangankan minumnya, sekarang aku langganan pun takut. Nah, itu oke, tapi itu hal yang menjadi pekerjaan abang untuk pasti kesejahteraan masyarakat kota. Betul. Bagaimana kita ketemu dengan masyarakat yang dapatnya bukan air tadi yang abang bilang, tapi air zam-zam dapatnya. Oh, amin, mudah-mudahan abang nanti kalau pulang dari Mekah. Bukan. Air jam-jam itu, jam berapa hidup, jam berapa mati. Ngeri juga. Oke, kita udah bicara banyak, termasuk air jam-jam dari jam-jam mana airnya kan. Makanya itu semua yang harus Tapi diselesaikan. seolah-olah kita hanya bicara untuk orang tua, Pak. Ya. Orang dewasa. Ya. Abang lihat nggak kalau anak-anak liburan di Medan ini kemana dia, Bang? Ya, Bang, itu nggak usah jauh, Bang. Abang bisa lihat saya itu mengalami dulu mulai dari TK, SD segala macam itu jalan-jalan dengan keluarga itu banyak tempatnya. Saya sampai SMA itu ikut di SMA 1 kita ikut konser musik Siblong. Oke. Dan kita pernah menang juara 2 tuh, Bang, itu Siblong Junior. Oke. Nah, itu sekarang mana tempatnya? Itu yang aku tanya, Bang. Ketika aku kebetulan sekarang cucu yang ikut sama aku bingung mau bawa cucuku kemana ketika liburan hari Minggu aja. Masa mall, dan mall. Aku mau ke kebun binatang, nggak tahu naik apa ke sana kendaraan umum yang bisa ketumpangi sekarang. Ya kan? Yeah. Di mana pula kebun binatang itu? Kalau kamu ke Taman Ria kayak zaman anak-anakku waktu kecil ke bawah masih bisa didapat tiket gratis kalau dia juara kelas. Betul. Ya kan? Kira-kira abang punya pikiran nggak kalau abang duduk jadi? Iya. Itu nggak mungkin, Bang, kita terlepas dari itu. Kalau kita bicara dari sisi pendidikan tadi. Oke. Dan dari sisi sebenarnya tadi saya kurang mengelaborasi nasi panas di atas meja itu, Bang. Oke. Prinsip nasi panas di atas meja itu filosofinya lebih dari sekedar makan. Oke. Ada kepala keluarga, suami atau bapak yang mampu membeli beras. Oke. Ada seorang ibu atau istri yang memasak di situ. Oke. Dan ada anak-anak yang menikmati makanannya. Jadi ada struktur keluarga di situ. Nah, arti struktur keluarga ini berhubungan dengan pendidikan itu bahwa di luar dari jam pendidikan, keluarga bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nah, hari ini kalau kita, Abang tadi bicara tentang gadget sehat, Abang singgung tadi di awal gadget sehat. Itu yang jadi program abang cukup lama aku pikir. Iya. Nah, problem kita di gadget sehat itu adalah anak-anak tadi tidak berinteraksi yang cukup baik di sekolah dan di rumahnya. Coba sekarang, dan kita nggak bisa sebagai di luar dari pemerintah, sehingga kita nggak bisa buat aturan, hanya menghimbau. Nah, misalnya nih saya contohkan, Bang, sekolah full day, pagi masuk, keluar sore. Di sekolah nggak ada PR lagi. Kalau dia mau pakai gadget, itu pakai boleh gadget di sekolah dengan bersama-sama dengan guru dalam bimbingan gurunya. Nah, pulang sekolah dia udah mandi-mandi maghrib, sholat maghrib sama bapaknya ke masjid, ibunya mungkin nyiapin makanan di rumah, pulang makan malam, sholat isya, capek tidur, nggak ada PR lagi. Sekolah Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, sorry. Sabtu itu main sama keluarganya. Si bapak bawa anaknya olahraga, ibunya bawa anaknya belanja ke pasar untuk masak di rumah, pulang makan bareng. Terus punya rekreasi. Indah sekali kalau itu, Bang. Dan hari Ahadnya liburan juga.
Berarti ada 2 hari keluarga. 2 hari keluarga. Oke. Nah, sekarang kita juga Bang harus menyiapkan dia kemana kalau keluarganya. Itu sebetulnya yang pertanyaan yang terakhir, Bang. Ketika kita semua terpenuhi, perut terpenuhi, otak terpenuhi, hati, kesehatan semua terpenuhi, tapi hati masih kosong karena tidak ada tempat berekreasi di Medan ini yang baik dan mungkin benar, ya kan? Ada taman berpagar, ya kan? Ada taman mau jadikan proyek, ada taman begini, ada taman begitu. Aku ini menjadi pertanyaanku terakhir sama Bang. Bisa Bang penuhi hal yang tidak dipunyai masyarakat Medan ini? Ya, ini memang satu hal yang sebenarnya bisa Bang. Cuma saat ini memang terlalu banyak stakeholder yang terlibat ini memang. Iya. Saya tahu, Abang kalau lihat di semua kota besar, Abang bisa lihat di Gak usah jauh Bang, Pekanbaru aja ada hutan kota Bang. hutan kota. Ya, saya nggak lihat hutan kota Pekanbaru, tapi saya lihat misalnya di bagaimana Sydney punya itu Kita kalau Central udah Park, bicara sana, manusianya udah manusia Bang. Singapura, itu punya taman yang begitu besar, malah kota taman gitu kan. Nah, sebenarnya kita kalau seandainya lapangan Merdeka terus menyusuri kereta api, terus sampai jalan ke lahan kereta api itu dijadikan taman besar. Itu Ada sungai Deli. Ada sungai Deli. Itu sebenarnya memungkinkan. Memang. Tapi memang itu tadi saya bilang, ini banyak stakeholder yang terlibat. Saya kira kita perlu bicara bahwa Medan sebagai kota ini perlu menjadi kota yang bisa dinikmati. Bukan hanya kota yang sekedar untuk bagaimana mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Metropolitan bukan itu artinya kan? Ya. Metropolitan itu penuh semua permasalahan, lengkap semua solusi. Betul. Bang, kurasa kalau kita cerita terus, nggak habis Bang. Kawan abang dari tadi udah kode-kode aja nih, udah seru. Kalau kita bicara Medan, siap. Itu kan namanya Medan Bang. Besar. Jadi kurasa mungkin kalau lain kali kita ngobrol kembali, Insyaallah. Walaupun abang sudah punya perangkatan lengkap di belakangnya, ada hal yang perlu abang sampaikan juga di sini. Siap, insyaallah. Biar semua bisa berorbit di orbit yang sama. Siap. Jadi kami yang ngobrolkan di sini, kalian yang tentukan hasilnya. Makasih Bang. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi nanti lain Terima kali. kasih, Bang Rizal. Senang aku ketemu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.